Kita sekarang ada di depan Pesarean Arya Wiraraja, guys. Betul nggih? Pesarean Arya Wiraraja. Jadi Arya Wiraraja ini walaupun beliau ini aslinya dari Madura, tapi pesareannya ada di sini, betul? Karena ketika beliau terpakat dari sini karena beliau yang menjadi raja di Lumajang di Kampung. Oh, karena beliau Bertahta di sini. bertahta di sini ya. Kalaupun ada yang mengatakan itu beliau dari Madura, itu boleh jadi bisa dibenarkan, tetapi kan ketika beliau dari Madura, ketika menjadi Adipati Madura, diangkat oleh Prabu Kertanegara, dijadikan Adipati di Madura. Itu Oh, pindah dinas. pindah dinas. Ngeten nggih. Ketika beliau jadi Demung, memiliki jabatan tinggi di Kerajaan Singosari pada masa Kertanegara, ada perbedaan pendapat antara beliau dengan Kertanegara. Perbedaan pendapat inilah yang membuat merasa tidak enaknya Kertanegara, sehingga caranya gimana? Ya itu korban politik itu dijadikan sebagai adipati di Madura. Padahal itu untuk menjauhkan beliau dari pusat kerajaan di Singosari. Karena itu pada waktu beliau ini seorang siasat loh, ahli siasat, Ahli strategi, ahli siasat perang. Termasuk berdirinya Mojopahit itu karena beliau. jasa dari Tanpa peran beliau tidak akan jadi itu Majapahit. Raden Wijaya kan ketika meninggalnya Kertanegara oleh Jakatwangsa lari. Tidak ada tempat yang paling bagus untuk beliau, untuk keamanan beliau kecuali ke Madura, ke Arya Wiraraja. Dan dari Arya Wiraraja inilah beliau mendapatkan suaka dari Jakatwangsa atas prakarsa Arya Wiraraja, atas lobinya Arya Wiraraja, karena hubungan baik antara Arya Wiraraja dengan Jakatwangsa. Sehingga sampai beliau meminta, iya kalau memang kami tidak akan menuntut, kami tidak akan begini-beginilah karena ya sudah, sebagai tanda kesungguhannya sampai Jakarta memberikan tanah di Hutan Tarik itu. Hutan Tarik. Yang Terus kemudian Hutan Tarik ternyata bukan sebagai tempat tinggal biasa saja untuk keamanan Raden Wijaya, tetapi malah jadikan tempat untuk cikal bakal sebuah kerajaan besar. nggih. Gus, boleh masuk nomor mboten Gus? Monggo. Jenengan riyen Gus, kula ajri Gus. Nah, masuk. Assalamualaikum. Oke. Nah, Gus, seharusnya adab apa yang harus dilakukan pada saat ada peziarah datang ke makam-makam seperti ini Gus? Seharusnya seperti apa? Mengucapkan salam, kemudian berwasilah kepada makam ini. Ya, pertama ya mengucapkan salam, masuk ke area makam ini dengan pakaian yang Sopan. Sebagaimana biasanya orang-orang yang berziarah ke makam para wali itu. Kalau kita lihat Gus ya, secara tinggi badan kurang lebih hampir sama-sama seperti kita saat ini Gus ya. Ya itu kan sekedar kita kan nggak tahu jasanya betul. Kalau eranya memang seperti itu ya mungkin lebih tinggi seharusnya ya. gitu. Dulu kan sempat ada sekitar tahun 2000-an bekas ada sebuah batu besar, kemudian ada mungkin bekas lapak kaki, itu pun besar, tidak seukuran dengan seperti zaman kita malah. Nah, kemudian entah kemana akhirnya batu itu tidak ada, atau mungkin ada di museum. Saya pernah dengar itu. Kalau seperti itu. Nah, kalau untuk para peziarah yang datang ke tempat ini lebih untuk apa Gus? Kebanyakan ya
ya maaf saja, mungkin pemahaman mereka, kepercayaan mereka ini ada kaitannya dengan sebuah mindset keyakinan. Kadang-kadang beliau datang ke ini, maaf saja, contoh saja, bahasanya bahasa yang bisa kita terima itu ibaratnya ini raja kita, masih melekat itu kadang-kadang, ini Raja Lumajang. Yo kalau kemana-mana, contoh dari batalion 527 ketika ada tugas ke Papua, yuk ke sini dulu. Amit. Nah, bahasa seperti itu. Karena ini raja kita, Raja ngeten kita. maksudnya. Nanti kalau datang, beliau juga ada soal lagi, kami sudah datang, raja itu. Pemahaman seperti itu. Begitupun misalnya untuk Bapak Kapolres baru datang ke sini, nanti yang bergantian juga datang ke sini. Oh, setiap pergantian Kapolres pasti datang ke sini. Ada yang datang, mesti datang ke sini. Mesti datang. Sikap dia apa? Gitu nggih. Nggih, kalau misalkan di sana bentuknya beda-beda nggih. Kalau ini lebih ke arah coretan-coretan ngeten kemawon. Nggih. Nah, katanya tentang Syed ini, beliau itu berteman baik dengan Arya Wiraraja, itu betul. Betul. Sehingga pada akhirnya ada fiksi yang mengatakan beliau akhirnya masuk Islam. Beliau masuk Islam, Sehingga subhanallah. di buku literatur Wali Songo itu, literatur Wali Songo di Profesor Kusnyoto mengatakan bahwa Raja Islam pertama kali di Pulau Jawa itu bukan Demak, bahkan lama Lumajang. Bukan Raden Patah, Lumajang. Di tengah-tengah masyarakatnya yang masih mayoritas beragama Hindu. Karena beliau dikatakan termasuk sangat memegang sekali toleransi. Toleransi. Wih. Bahkan dari zaman dulu sudah ada toleransi nggih. Salah satu kalau saya hanya mengatakan iya itu karena ketika beliau didatangi oleh salah seorang punggawa Mojopahit yang enggak pro sama Barat, datang ke sini banyak tokoh-tokoh besar di Mojopahit yang sangat mengidolakan beliau. Orang Madura apalagi datang ke sini supaya beliau melakukan pemberontakan dan beliau akan jadi Raja Mojopahit. Supaya seperti itu. Apa jawaban beliau? Itu dimarahi itu penggawanya, Arya Wirogotan itu namanya. Dimarahi. Saya ini pendiri Mojopahit, tidaklah mungkin saya meneteskan darah orang-orang Mojopahit. Itu kesatria beliau. Kesatria nggih. Padahal beliau dituduh macam-macam, dianggap pemberontak. Kan salah satu korbannya kan putra beliau, Ronggolawe itu. Oh, Ronggolawe itu Putra beliau. putra Arya Wiraraja yang di Tuban. Tuban. Termasuk Pati Nambi. Pati Nambi. Ya, itu mereka kok Lembu Sora itu adik beliau. Oh, Pati Nambi itu yang di Lumajang? Ya, itu putra beliau. Ada yang mengatakan putra, ada yang mengatakan keponakan. Tapi yang kuat putra juga. Mungkin dari istri yang lain. Tidak sama dengan orang lain. Nggih. Mungkin sudah maghrib nih Gus nggih. Ini Nggih. Gus, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin lain waktu saya main-main ke sini yang boleh jelas, Gus nggih. yang jelas lagi kemarin ada orang belum tahu bahwa beliau meninggal di Penggal itu tidak benar. Beliau meninggal dalam kondisi tua sepuh, dalam kondisi kecewa, betul kecewa. Saya ini yang mendirikan Mojopahit, berjasa mendirikan Mojopahit, malah saya dituduh sebagai pemberontak, kemudian sampai mengorbankan anak-anak beliau dituduh sebagai pemberontak. Itu yang membuat dia kecewa. Sehingga penerus dari Jaya Negara itu malu besar. Tribhuwana Tunggadewi semuanya malu besar. Ada apa dengan Eyang Arya Wiraraja? Beliau ini yang mendirikan malah dituduh. Itu korban Jaya Negara yang sudah diracuni oleh pembisik yang namanya Halayuda atau Ramapati, yang pengen jadi Mahapati. Jadi ini jadi penegasan teman-teman ya, bahwa kabar terkait Arya Wiraraja kepalanya dipenggal itu salah besar, nggih. Buat saya pribadi loh ya. Buat jenengan pribadi salah besar, enggak terima ya. Buat saya pribadi. Dia meninggal dalam kondisi sakit. Iya, apalagi kita lihat sendiri makamnya seperti ini, mana ada kepala besarnya sekian buat ternyata nggih. Seperti itu. Jadi teman-teman,
kita akhiri dulu penelusuran kita hari ini. Semoga cukup memberikan banyak informasi terkait jejak sejarah yang ada di Kabupaten Lumajang atau lereng Semeru. Leres nggih? Jangan lupa teman-teman ya, buat teman-teman pakai Badar Besi Semeru. Sama, tuh beliau juga punya. Nah ini kan ya, nah itu tarian itu guys. Oke guys ya, salam tesi, salam satu hobi. Wow, perfecto numero uno jos gandos patriotas.